maraknya peredaran narkoba di Lampung Utara. Apakah Lampung Utara itu sendiri dapat dikatakan memasuki zona merah di dalam peredaran narkoba terkait para tersangka pengedar ataupun pemakai yang sudah berhasil diamankan ataupun yang masih dalam target penangkapan? Untuk Lampung Utara ini, kalau dulu memang, kalau sekarang sudah mulai berkurang, tapi kami tetap masih melakukan penegakan hukum, baik itu pengedar, pemakai maupun bandar. Jadi kami tetap melakukan penindakan. Iya. Tapi bisa dikatakan masuk zona merah nggak di Lampung Utara ini? Untuk zona merah itu kita belum ada parameternya, karena selain di Lampung Utara, di kabupaten lain di provinsi Lampung ini sama. Angka kejadian ungkap kasusnya juga sama, kurang lebih tidak terlalu beda-beda jauh. Tidak jauh, dan berdasarkan hasil penangkapan selama ini, para tersangka maupun pengedar terkait berdasarkan hasil pengembangan, apakah ada titik pusat lokasi yang menjadi target utama terkait masuknya narkoba di Lampung Utara? Dan Untuk dari Lampung Utara ini sumber barang bukti kami memang mengarah kebanyakan dari luar Kabupaten Lampung Utara, cuma tidak terfokus suatu tempat, tapi ada beberapa sumber, mulai dari bagian utara dan bagian selatan juga ada. Dari kalau kita lihat peta Lampung Utara, di bagian utara dan selatan juga menjadi sumber masuknya narkoba. apa yang menjadi alasan utama para tersangka pengedar ataupun pemakai sehingga mereka terkena narkoba lalu mengedarkannya? Dan Alasan mereka itu kalau ditangkap ya pasti mereka hilang. yeah. Cuman kami selidiki, kami dalami, yang pertama faktor ekonomi, yang kedua faktor kepuasan semua yang mereka dapatkan itu aja. Dua, berekonomi, mereka ingin memperkaya diri, dan juga faktor kepuasan yang semu gitu. Kira-kira kebanyakan umur berapa, dan apakah berdominan ke arah anak muda atau orang yang sudah dewasa? Kami selama tahun 2020 tahun kemarin itu banyak, mulai dari yang muda dan yang tua juga terlibat kasus narkoba. Jadi hampir rata-rata sama, tapi kebanyakan usia produktif sekitar umur 25 sampai 40 ke atas, dari umur 25 sampai 40. Tapi untuk pengedar sendiri, dan ada nggak, dan apa dari umur anak-anak muda gitu, dan apa dominan ke umur dewasa gitu untuk pengedar itu? Ada, tapi jarang. Ada, jarang. Cuma beberapa kali saja. Untuk masalah anggota, dan ya, apa yang menjadi kesulitan anggota saat melakukan penangkapan? Untuk kesulitan, untuk kita melakukan penangkapan di suatu tempat itu kurangnya partisipasi masyarakat untuk membantu pihak kepolisian untuk memberi info, cuman kebanyakan menutupi itu aja. Tidak terbuka gitu, Nenek? Tidak terbuka, mungkin karena takut, mungkin ya, itu kami maklumin ya. Sementara yang lain tidak ada, itu aja kami bisa tanggulangi dan masih kita bisa habiskan gitu. Lalu untuk hukuman pengedar ataupun pemakai itu akan dijerat pasal berapa dan berapa tahun, dan ada perbedaan nggak untuk pengedar ataupun pemakai gitu? Untuk pemakai dan pengedar, kalaupun dia memakai tapi dia juga berjualan, ya tetap kita gunakan pasal 114. Juga kalau misalnya dia sudah melebihi kapasitas, mungkin bisa jadi maksimal 20 tahun penjara. Pasal 114 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, itu ancaman maksimalnya 20 tahun penjara. Itu untuk pengedar ya? Itu pengedar.
kalaupun misalnya dia memakai juga dan juga kita lakukan pemeriksaan mendalam, terbukti dia melakukan mengedar, juga bisa dijerat pasal itu. Oke, Dan. Berbicara tentang hukum itu sendiri, Dan, apakah ada sanksi tegas jika ada anggota polisi ketahuan terlibat narkoba? Kalau ada anggota Polri yang terlibat, kami lakukan penegakan hukum sesuai dengan undang-undang di NKRI. Jadi tidak ada perbedaan, jadi sama gitu. Berdasarkan hasil penangkapan belakangan ini, kira-kira berapa total tersangka yang sudah berhasil diamankan di bulan ini, Dan? Bulan ini, kalau bulan ini sekitar sudah hampir sudah 50 lebih. Dibandingkan bulan kemarin, itu lebih banyak di bulan ini apa bulan kemarin, Dan, sebelumnya? Bulan ini, kalau bulan ini ada sekitar 10 lebih gitu, hampir 20. Kalau mulai dari Januari kemarin sudah sampai saat ini sekitar hampir kurang lebih 50 orang. Apakah mereka dapat dikatakan dalam satu jaringan ataupun berbeda di dalam masuknya narkoba itu sendiri, Dan? Untuk jaringan mereka terpecah, ada beda kelompok gitu. Dan ada juga yang masih ada kaitannya, tapi mereka namanya berjualan ya, saling bersaing ya, jadi jaringan masing-masing, walaupun nanti tetap ketemu, tapi tetap mereka masing-masing jaringan gitu. Nggak satu jalur, Dan, gitu, Dan? Nggak. Langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan ke depannya, Dan? Kebanyakan untuk pelaku yang kami target sudah sebagian kami tangkap. Dan juga untuk yang belum kami tangkap masih kami lakukan pencarian, dan untuk kami lakukan